karena aku cukup ngikutin MTK juga. Eh, itu EPS yang mohon koreksi ya juga ya. Kalau takutnya aku salah baca juga. Itu EPS yang dia terima dari Bukalapak. Yang which is Bukalapak itu tahun ini membukukan profit karena dia berinvestasi di right issue-nya Alobank. Ya kan, dia nggak beli di harga market, tapi dia belinya di harga right issue. Ya, waktu itu kan right issue-nya Alobank berapa ya? 500 ya kalau nggak salah inget ya. Sedangkan harganya udah 6 ribuan something gitu kan. Nah, makanya buat aku balik lagi. Kalau secara teknikal apakah ini udah bottom? Ya, ini sih sebenarnya udah deket di area supportnya ya. Di level sekitar 1700-an something nih, 1700 sampai 1750 gitu. Cuma balik lagi ke yang tadi, kalau aku secara pribadi nih Mas, kalau mau beli emiten saat ini ya aku pasti lihat story-nya, butuh conviction lah untuk nge-hold. Apalagi di market bearish kayak gini, itu kan kita nggak bisa sembarangan entry. Kadang-kadang yang kita lihat satu support kuat, itu bisa jadi nggak jadi support kuat. Jadi money management harus lebih ketat di market yang kayak gini. Kalau kita ngelihat, oh 1700 nih supportnya, aku di market yang kayak gini nggak pernah 1700. Mungkin aku cari support yang di bawahnya berapa lagi, oh misalnya 1500. Nah pas di 1500 itu entry kedua, misalnya begitu. Tapi buat aku secara pribadi sih, ini secara pribadi ya, jadi bukan ajakan jual atau beli. Tech belum menarik sih, karena tadi tech sektornya juga lagi ditekan, kemudian eh, laporan keuangannya aku ngelihat belum ada istilahnya apa ya, sesuatu yang wah lah gitu. Hmm. Oke, seperti itu tuh. Nah, kebanyakan juga kalau tadi dicerita gitu ya sama Mas Kevin juga, ini kebanyakan orang juga salah nebak bottoming nih sebenarnya. Jadi, oh ini nih kayaknya Ya, bottomnya, oh di sini bakal ada reversal nih. Jadi all in aja. Nah, ternyata bottomingnya bukan di situ, turun lagi ke support yang di bawahnya lagi ya nggak punya peluru lagi nih buat lakuin average. yes, Itu yes. abu-abu gitu ya dalam menebak bottoming dari Ya, sebuah pergerakan, dari sebuah emiten atau saham gitu. Oke, saya naikin lagi nih pertanyaan. Untuk cycle sektor gitu ya, tiap tahun itu apakah sama? Jadi sama nggak sih sebenarnya kalau setiap tahun sebenarnya kalau secara historical gitu ya, Mas Kevin? eh di pasar efisien, jadi kalau memang pasarnya lagi nggak ada sentimen yang berat, kayak kalau sekarang kan sentimen geopolitik ya Mas ya, jadi mungkin agak berat gitu. Tapi kalau misalnya ya bisa kita katakan semuanya tenang-tenang aja. Sebenarnya tiap tahun tuh pasti ada masalah sih menurut aku sih, ya kan. Cuma tinggal kita pinter-pinter aja memilah-milah sektor. Kayak 2018, 2019 itu kan US trade war gitu kan. 2020, 2021 itu eh, COVID, itu pandemi. Sekarang kita Rusia and Ukraine gitu 2022. Nah, eh, sebenarnya kalau kita mikir-mikir, kita tuh sektor di market tuh sekarang ada berapa? 11 ya kalau aku nggak salah ingat ya. 11, 11 ya 4, 4, 3 ya 11 benar. Ada 11 sektor. Ya, sektor satu sama lain ini saling berkorelasi. Jadi misalnya contoh kayak gini. Kalau misalnya bank saat ini suku bunga naik, Indonesia BI rate nggak menaikkan suku bunga, which is kita masih sekitar 3,5%. Ya, itu suku bunga BI-nya. Nah, nanti tinggal dilihat suku bunga depositonya berapa, suku bunga lendingnya berapa. Nah, ini Hmm. akan berimplikasi. Biasanya orang tuh ngomong, habis energi itu banking, habis banking itu properti atau konstruksi. Sebenarnya saya cukup setuju dengan cycle ini. Habis banking itu properti atau konstruksi. Habis energi itu banking, gitu kan. Nah, tapi apakah kondisi saat ini bisa disamakan? Belum tentu, karena kita belum tahu nih energinya kapan selesai. Nah, dan kita Benar. juga belum tahu nih, banking kan pasti ketekan nih, karena kan Fed rate juga kan tadi kan, kita belum ada action apa-apa. Tapi properti dan konstruksinya buat saya malah cukup menarik gitu. Cukup menariknya sebenarnya ini aja sih, momentum aja sih. Karena kan misalnya kalau buat saya secara logika, suku bunga ini belum naik, ya kan? Kalau suku bunga belum naik, artinya bunga pinjaman pasti nggak dinaikin sama bank. Benar. Kemudian
bunga deposito juga masih rendah, artinya belum ada inflow yang masuk ke bank, ya kan? Nah, dari sisi revenue bank kita belum bisa, mungkin masih cenderung stabil karena sama aja kan dengan tahun lalu dan sekarang, di BI rate-nya masih di 3,5%. Tapi kalau dari sisi properti, Mas, sama dari sisi konstruksi ini kan istilahnya kerja pakai utang, ya, kerjanya pakai utang. Kalau nilai bunga di banknya tinggi, otomatis bunga utangnya gede, ya kan? Nah, artinya sektornya bisa ketekan. Dengan sekarang bunganya masih rendah, konstruksi harus ngebut. Dia harus bisa dapetin pinjaman, harus bisa nyelesain proyek itu sekarang. Sama dengan properti, Mas. Properti itu kalau misalnya jualan kan masih didominasi dengan KPR. Ya kan, Mas? Ya, kalau aku nggak salah ingat tuh sekitar 70% atau 80% properti di Indonesia itu masih KPR gitu. Kalau suku bunganya tinggi, ya kan, bisa jadi demand-nya berkurang. Makanya kemarin aku juga sempat mention nih, properti itu momentumnya dia harus cepat-cepat jualan sampai Q2 minimal. Karena buat aku view Juli atau Agustus tuh BI rate udah pasti naik. Meskipun nggak banyak, mungkin sekitar 25-50 basis point. Karena nggak bakal bisa nahan lagi lah, Mas. Inflasi di luar tuh udah terlalu kuat. Kalau Fed rate naikin 100 basis point lagi, kita nggak mungkin nggak naikin. Nah, makanya cycle-nya, apakah cycle ini akan selalu sama setiap tahun? Sebenarnya kalau lihat implikasinya, kelihatan nih sektoralnya. Cuma sekarang balik lagi, secara makro besarnya, isu-isu makro besarnya itu kita harus paham gitu, nggak cuma ngeliat habis banking properti ya saya beli properti nih gitu kan, atau habis banking konstruksi ya saya beli konstruksi nih. Nah, balik lagi kita mesti lihat di sektornya lagi berkembangkah, lagi di dalam fase ekonomi apa gitu sih kalau dari sisi aku. Oke. Nah, ini nih ada yang bertanya lagi nih kok. Setelah komoditi lanjut ke sektor mana nih biasanya? Gimana? Kalau dari sektor komoditi. Oke, ke sektor mana? Itu tuh ada pertanyaannya di bawah. Kalau komoditi itu biasanya kan ke banking ya. Tapi kalau aku ngelihat tahun ini kayaknya agak beda, Mas. Kalau aku ngelihat tahun ini, kalau kita nggak cepet-cepet naikin suku bunga, itu kita punya IDR pasti ketekan, ya kan? Rupiah pasti ketekan, which is bakal kalah sama nilai dolar. Kemudian dolarnya tinggi naik. Nah, ada dua yang harus diperhatikan. Satu sektor yang harus dihindari, satu sektor yang harus diminati. Sektor yang harus dihindari adalah sektor dengan hutang-hutang dengan utang-utang yang isinya dolar, karena kan ada selisih kurs di sana. 14.500 kalau naik ke 15.500 udah hampir 10%, berasa juga tuh ngegerus profitnya. Nah, kalau aku malah cari sektor-sektor yang mengekspor barang dari Indonesia. Karena kan mereka diuntungkan dengan COGS yang tetap, tapi mereka bakal dapat keuntungan dari selisih kurs. Nah, cuma kayaknya kalau sekarang aku masih heavy on commodity sih, Mas. Masih sangat-sangat heavy sih sebenarnya, karena kayak oil tuh kita masih lagging banget gitu. Harga saham oil belum kemana-mana gitu kan. Jadi kenapa nggak coba kita lirik gitu. Ya, aku ngajak lirik ya teman-teman ya, bukan ngajak beli ya, ngajak lirik ya. Jadi didalamin lagi gitu kan, bukan ngajak besok kakak ini enggak. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan biar kita habisin aja pertanyaannya. Oke. Ya. Izin tanya nih kok, insight mengenai saham berbasis penerapan ESG, kapan momentum yang tepat untuk dilirik kok? Oke, saya bukan ahlinya sih di ESG dan yang lain-lainnya. Tapi gini, fuel commodity saat ini ya, atau bisa yang dibilang mungkin old commodity, hard commodity, coal, oil, gas dan yang lain-lain gitu kan. Itu ngebangunnya nggak 1 tahun atau kayak apa, candi apa tuh Mas yang Roro Jonggang apa tuh, candi apa tuh ya, Roro Jonggang ya, bangunnya dalam 1 hari ya. Ini ngebangunnya itu puluhan tahun, 100 years kita ngebangun ini gitu. Kalau bicara isu ESG itu nggak dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun untuk ngeberesin itu.
Karena implikasinya gini Mas, sederhananya gini, Mhm. kalau tahun depan semuanya ESG, ini oil rigs infrastrukturnya, oil rigs gas, kemudian tambang coal, ini mau diapain? Ini kan investasi di sini nggak main-main, pasar real loh Mas. Mhm. Jadi nggak cuma di atas kertas aja hitungan duit gitu aja, enggak, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kayak misalnya contoh alat berat gitu. Apakah alat berat ini bakal lebih banyak digunakan di tadi sektor-sektor ESG gitu, EBT energi baru terbarukan gitu? Kan enggak gitu ya. Kalau EBT itu kan banyak kan solar panel dan yang lain-lain. Nah, buktinya sampai hari ini aja Presiden Joe Biden masih kewalahan ngebutuhin oil. Dan yang lebih lucu lagi, Eropa yang udah minimalisir penggunaan coal, kemarin akhirnya minta coal. Karena kan mereka pakai gas nih sebelumnya, ambil dari Rusia. Kemarin mereka minta coal, karena Rusianya di embargo kan. Benar, Nah, benar, benar. ya buat saya sih ESG masih sangat lama sih, Mas, kalau bicara masalah ESG. 20 Iya, tahun belum tentu. benar-benar saya setuju sih Mas, karena mungkin kita juga ya setiap negara, terus juga setiap korporasi gitu ya yang memang menggunakan energi besar itu mempertimbangkan cost. Sementara cost Ya, dari fosil tuh bisa dikatakan lebih murah, utamanya mungkin kalau batu bara ya lebih murah ketimbang misalnya pakai solar panel atau misalnya pakai tenaga angin dan segala macamnya untuk nilai investasinya ya. ya, Jadi mungkin ya, ya kalau pertimbangan cost ya mau nggak mau back to reality lagi bahwa memang batu bara menjadi salah satu energi yang costnya lebih rendah. ya, masih murah. Setuju. Eh, Kalau mau transisi energi cukup panjang juga prosesnya dan juga waktunya juga cukup panjang nih. Oke, Iya. kita lagi nih pertanyaannya mana ya? Oke, ini dia. Selamat malam. Mohon tanya emiten atau saham dengan dividen besar yang patut dicermati. Wah, jadi ini pemburu dividen nih ya. Jadi dividen hunter, dividen hunter nih. Kalau saya nggak salah, Kita punya ini. Kenapa, Mas? Sorry. UNTR cukup besar juga ya sebenarnya. UNTR, aku lupa berapa persen. Tapi yang lucu mah yang kemarin, Mas, yang PTBA. Ini yang bilang kenapa tuh saham PTBA kayak roller coaster karena di tengah-tengah RUPS diubah Iya. 4% di ada pemegang saham gitu. Nah, jadi makanya sahamnya kalau kita lihat pada hari itu pada saat RUPS kan gitu kan. Jadi Iya, grafik bener. roller Bener, itu lucu banget, itu lucu banget. coaster. Eh, Nah, gimana tuh? Oke. Ini balik lagi, ini pandangan pribadi aku ya, sebenarnya. Kadang-kadang aku bingung gitu. Kenapa orang tuh mau cari perusahaan yang ngasih dividen gede? Benar. Eh, apakah karena memang mereka ngarepin mereka bisa dapat saham gratisnya dari dividen atau gimana? Ya kan? Kalau memang teman-teman mau cari duit dari dividen, sebenarnya kita tuh punya indeks high dividend 20 kalau aku nggak salah ingat. Ya, Iya. jadi itu ada 20 saham yang memberikan dividen gede. Salah satunya itu PTBA, MPMX, Hexa ya kalau nggak salah ya. Itu juga ada Ada gitu. tuh Nah, HMSP, tapi gini, Mas, KM dan kawan-kawan. tapi gini, Mas, yang lucu, jadi mentornya aku yang Kopol itu kan pernah juga tuh live sama Cuans tuh, Ko Paulus. Dia punya saham Mayora harganya 44, Mas. Benar. Ya kan? Ya, 44 kan. Dividennya Mayora hari ini berapa, Mas? Tahun lalu itu 50. Jadi high dividend nggak? High dividend 100% lebih dividennya dia. Nah, sekarang gini, balik lagi. Ini jokes aside ya. Sebenarnya kalau aku nggak nyari, tergantung nih time frame-nya gimana. Kalau bicaranya dividen, saya asumsikan teman-teman itu mau berinvestasi, ya kan? Nah, kalau mau berinvestasi kan sebenarnya banyak sekali literasi investasi seperti Warren Buffett ataupun Peter Lynch gitu kan. Nah, yang menarik, kenapa nggak mencari perusahaan-perusahaan kecil yang bisa fast growing gitu kan? Terus atau cari perusahaan-perusahaan yang memang grow-nya ya istilahnya grow-nya masih panjang banget. Instead kita nyari perusahaan yang udah settle, habis gitu kita nungguin dividennya, tapi perusahaannya mahal, nanti begitu turun malah nyesek gitu. Mending kita cari perusahaan murah
yang masih bisa grow. Begitu dia udah grow sampai di titik peak, dia bakalan ngasih dividen dan harga kita di bawah. Sama kayak mentor saya gitu loh. Harganya udah di bawah, begitu di atas dia mau ngasih dividen berapa aja, kita itu udah kayak tiap bulan tinggal nikmatin dividennya. Tiap tahun tinggal nikmatin dividennya gitu. Instead Benar-benar. of dari sekarang nyari yang dividennya gede kayak PTBA. Oke lah, Oke. let's say PTBA itu 687 kan kemarin dividennya. 687 itu kalau dihitung-hitung itu sekitar 15% yield lah. 15 sampai 17% yieldnya. Nah, kalau kita beli sekarang, kan kita juga perlu tahu gitu, perlu analisa lagi. Cold storage di apakah demand call itu masih ada? Kalau demand call-nya masih ada, harga PTBA-nya murah apa enggak? Harganya PTBA-nya kalau masih apa? Kalau tadi demand-nya ada, balik lagi ke storage di China gimana? China kan udah mulai buka lockdown tuh. Mereka masih mau konsum, harganya enggak. Jadi banyak banget implikasinya. Ujung-ujungnya kita beli di harga sekarang kita ngerasa murah, nggak taunya harganya turun lagi karena ada cycle dari sektoral gitu kan. Terus ujung-ujungnya kita malah kebingungan gitu. Saya mau ngincer dividen gede, tapi secara capital gain-nya digerus juga. Jadi balik Ini lagi. dan trap juga ya, karena kalau mungkin teman-teman juga Ya, harus mempertimbangkan nih, jangan sampai dividennya gede tapi dari capital gain-nya ya turun gitu harganya. Jadi sebenarnya dikali nol juga. yes. Sebenarnya nggak, Ya, benar benar benar. jadi nggak, karena capital gain-nya turun tapi dividennya gede, jadi ya kali nol aja gitu ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan mau beli satu emiten yang menjanjikan gitu ya dividennya gede, atau secara historical juga dividennya gede. Jadi harus dihitung-hitung dengan baik. Oke. Kok Kevin, karena ini kan waktu kita agak terbatas nih, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga nih. Berapa nih Oke. prediksi SG sampai di harga berapa nih? Mungkin di pekan depan deh, Ah, pekan depan aja nih. Atau mungkin kalau besok penutupan hijau atau merah gitu. aku bukan dukun sih, Nah, tapi pertanyaan yang paling tapi sering, saham apa yang menarik besok gitu. Tapi kan itu nggak tahu. iya. Sama apa yang menarik besok ya? Nggak tahu sih, masih belum benar-benar ini sih. Kalau gitu tuh. IHSG kalau aku bilang saat ini malah mengalami perlemahan sih, Mas. Jadi mungkin dia akan sideways di level 6.500 sampai 7.000. Mungkin aku bilang sampai di bulan Juni atau Juli itu IHSG bakal kurang lebih sideways di area-area situ aja sih. Nah, mungkin bakal kerasanya nih nanti kalau Fed udah mulai hawkish lagi nih. Tiba-tiba ini kalau teman-teman baca berita nih, Benar. bulan Juni bakal naikin 50 basis poin, bulan Juli bakal naikin 50 basis poin, which is 100 basis poin. Kenapa? Karena tadi inflasi kemarin udah naik 75 basis poin, cuma turun 0,4%. Nggak sesuai ekspektasi, harus lebih hawkish lagi. Nah, itu mungkin besok kita bahas sama mentor baik tuh. Nah, itu besok lebih detail. Nah, tapi efeknya kalau naikin 100 basis poin, ini harusnya sih market sell off ya. Harusnya sih Iya. market sell off. Idealnya begitu. Iya benar banget. Nah makanya tuh kebanyakan sekarang lagi wait and see sih sebenarnya juga ya kok Kevin ya, kalau kita lihat, karena masih nunggu FOMC dari the Fed gitu ya, nunggu. Nah bahkan juga sebenarnya bukan Ya, cuma investor yang nunggu, Bank Indonesia juga kan nunggu FOMC nih yang terbaru nanti iya, Desember. benar, benar, benar. Nahanin nih suku bunga acuannya di level 3,5% karena supaya nggak terlalu latah dengan kenaikan 50 basis point, tapi sebenarnya juga kalau dilihat fundamental ekonomi Indonesia ya secara ya penerimaan negara dan kawan-kawannya masih cukup baik juga. Nah itu jadi baseline dari Bank Indonesia, masih nahan nih suku bunganya. Nah oke, nggak